Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan serta pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Alkitab pada hari ini yang akan kita renungkan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah nats firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan bersama dengan Pendeta Markus Saliman Wangsa. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan, silakan Anda bisa mengirimkan permohonan doa maupun ucapan syukur ke nomor yang tertera di layar Anda. Baik, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, karena tim worship akan melayani pada ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom yang di rumah-rumah. Kita bersyukur bisa kembali beribadah. Kita masih bisa menikmati makanan, sarapan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa bertemu dengan keluarga kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau muji Tuhan bersama. Mari kita sembah Tuhan, sembah Dia, Allah yang baik, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Oh Yesus, dan pujian dan pengagungan kepadamu. Engkau manis Tuhan, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan, oh Yesus, setiap waktu. Kau jamah setiap kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan. Kami rindu menyembah Tuhan, kami rindu Kau jamah setiap kami ya Tuhan. Oh Yesus, biarlah manis Kau dengar, Tuhan, manis Kau dengar, Tuhan, biar hatiku bersuka, hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Yesus, hati kami hanya bisa bersuka karena Engkau Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang menyukakan hati kami ya Tuhan. Engkau yang menghibur kami ya Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami mau bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau erat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau persembahkan korban syukur kami ya Tuhan lewat puji-pujian kami ya Tuhan. Karena Engkau yang layak ditinggikan. Mau punya hati yang haus akan Engkau. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sapa jemaat di rumah. Shalom. Shalom. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita mau percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita selalu ya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan dengan-Mu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku yakin.
berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita mau katakan sama-sama, Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, yes, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari Jemaat IBC, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama untuk bangsa ini, untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Kita mau percaya bahwa satu atau dua orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan barang siapa yang berdoa dengan percaya, Tuhan akan mengabulkan. Tuhan Yesus, Kami mau bawa doa kami Tuhan, Kami membawa bangsa kami Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau jamah ya Tuhan, Kau jamah bangsa ini ya Tuhan. Kau pulihkan bangsa ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang sedang sakit.
Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau masuk ya Tuhan dalam firman-Mu. Kami mau memiliki tanah yang baik yang mau disiram firman Tuhan. Kami mau menyambut firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, hari Sabat, minggu yang pertama bulan Juni tahun 2020. Saya mengajak Anda untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 dan juga pasal 2. Minggu yang lalu kita sudah mendengar firman Tuhan dari Ibu Pendeta Susan Wiryadinata tentang Pentakosta yang memberikan tema kok bisa ya. Masih ingat saudara-saudara? Kok bisa ya? Kemudian tema yang saya berikan sekarang saya tambahin saja. Kok bisa ya terjadi Pentakosta? Sehingga 3.000 jiwa bertobat pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang itu adalah peristiwa yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa. Karena di hari Pentakosta ini terjadi pertobatan yang luar biasa, yaitu 3.000 jiwa percaya Yesus setelah turunnya Roh Kudus. Kita tahu semua bagaimana murid-murid Yesus penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dengan bahasa mereka, orang-orang Galilea. Tetapi yang mendengarkan itu puluhan bangsa, suku bangsa yang mendengarkan seperti bahasa mereka di daerahnya, di negaranya. Ini sungguh luar biasa yang membuat orang menjadi terkagum-kagum. Dan kemudian ada yang mengatakan, wah ini mabuk dan sebagainya. Maka akhirnya Rasul Petrus berdiri dan berkhotbah menjelaskan tentang Yesus Kristus. Dan setelah menjelaskan panjang lebar tentang Yesus Kristus, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Lalu Petrus berkata, bertobatlah, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kok bisa ya? Sehingga terjadi dalam hari Pentakosta itu sampai murid-murid Yesus penuh Roh Kudus, dan kemudian juga ada 3.000 jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa rahasianya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hanya ada 3 rahasianya. Yang pertama, yaitu mereka percaya akan janji Tuhan Yesus Kristus. Mereka percaya akan janji Tuhan Yesus Kristus. Mereka kemudian mentaati atas perintah-perintah Yesus untuk menerima janji itu. Dan kemudian juga mereka sehati dan tekun di dalam doa. Jadi 3 ini rahasianya saudara. Yang pertama, mereka percaya akan janji Tuhan itu, bahwa mereka akan dibaptis dengan kuasa Roh Kudus dan akan menerima kuasa Roh Kudus sehingga menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Tuhan Yesus berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah janji dan perintahnya. Perintahnya yaitu tidak boleh meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa, di mana Bapa telah menjanjikan
bahwa Bapa akan membaptiskan dengan kuasa Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, ini murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa mereka akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, maka harus mengalami baptisan kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh akhirnya Roh Kudus turun menguasai mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mereka percaya. Buktinya mereka percaya apa? Orang percaya itu dibuktikan dengan taat. Mari kita perhatikan saudara, bahwa murid-murid Yesus itu taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4, kemudian kita bandingkan dengan ayat yang ke-9. Kita bandingkan ayat 4 dan 9. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 4 bagian B. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Lalu kita lihat di dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 dan 10, 11, 12. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-11 saja dan 12. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Maka ayat 12 perhatikan, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus berkata, kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Lalu Yesus naik ke surga. Ditutupi awan sampai kemudian tidak kelihatan, dan kemudian murid-murid Yesus itu terus melihat ke atas, memandang ke atas, memandang ke atas, melongo. Sampai Yesus tidak kelihatan, sehingga ada dua laki-laki yang datang, yaitu pasti itu malaikat Allah. Hai orang Galilea, dia berkata seperti itu. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Hai orang Galilea, hai orang-orang pemberani, karena orang Galilea terkenal orang yang pemberani. Hai orang-orang Galilea, orang-orang pemberani, mengapa kamu melongo begitu? Yesus yang naik ke surga itu, dia akan kembali turun seperti pada waktu dia naik. Lalu dikatakan ayat 12, mereka kembali maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, saudara. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem, menantikan janji Bapa. Jadi itu bukti bahwa mereka percaya dan taat. Dan kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan demikian, yaitu mereka bertekun dengan sehati dalam doa, saudara. Yang ketiga, yaitu percaya, taat, dan sehati dalam doa. Perhatikan saudara, dikata ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin
Yudas bin Yakobus. Bapak Ibu Saudara, mengapa mereka kemudian setibanya di Yerusalem, di kota itu, naik ke ruang atas, rumahnya tingkat? Karena semua mereka juga berani, takut-takut, tapi ada berani. Antara berani dan takut, saudara. Antara taat dan tidak taat. Tapi dia berusaha untuk taat. Maka dengan, walaupun ada raja was-was, takut-takut, mereka berjalan sampai ke kota. Dan kemudian menumpanglah sebuah rumah. Pasti salah satu dari orang percaya atau murid Yesus. Kemudian rumah itu loteng, saudara. Dan kemudian murid-murid itu naik ke atas. Pastilah dikunci seperti pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka selalu mengunci dirinya di dalam rumah, tapi Yesus selalu hadir, menguatkan iman mereka, mengembusi Roh Kudus pada mereka, dan kemudian memberikan janji kepada mereka, melarang mereka meninggalkan Yerusalem, dan janji itu akan digenapi, yaitu penuh Roh Kudus. Jadi dengan rasa-rasa agak sedikit takut-takut, berani takut, tetapi untuk taat itu memang seperti itu. Orang untuk mentaati firman Tuhan itu kadang-kadang juga ada rasa takut. Jangan-jangan tidak terjadi, jangan-jangan firman Tuhan ini bohong, tidak mungkin terjadi, aduh, dan sebagainya. Itu bisa terjadi, saudara, di dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita mau melakukan firman Tuhan dengan benar, dengan jujur, dengan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang juga ada rasa takut itu, saudara. Sehingga di tengah rasa takut itu menang mana? Menang takut atau menang berani? Kalau menang berani, maka itu akan nekat. Toh Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, firman-Nya iya dan amin, lalu dilakukannya. Mungkin rasul-rasul juga begitu. Toh apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus yang kita yakini sebagai Tuhan itu banyak terjadi, dan pastilah ini juga terjadi. Lalu mereka dengan itu naik ke ruang atas. Apa yang dilakukan setelah sampai di ruang atas, saudara? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan Samaria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan, saudara, mereka semua bertekun dalam sungguh-sungguh. Tidak hanya sembarangan doa, tapi doanya betul-betul serius untuk menerima janji Tuhan itu, untuk, ya kalau agak dikasihkan, menagih janji Tuhan itu, yang akan membaptiskan dengan kuasa Roh Kudus, yang akan menurunkan kuasa Roh Kudus supaya mereka bisa menjadi saksi Kristus. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa yang dikatakan Yesus itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah berdoa seperti rasul-rasul ini? Yaitu berdoa dengan satu tekad keyakinan supaya apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh firman Allah, oleh Alkitab, sungguh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Itu bisa terjadi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kalau gereja kita mau mengalami perkembangan yang dasar, berdoa bersama dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang justru kita punya kesempatan doa setiap hari bersama-sama. Itulah sebabnya kami lontarkan pokok-pokok doa itu penting. Saling mendoakan, tapi juga mari kita berdoa bersama-sama setiap hari supaya kita benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Kita benar-benar mengalami kuasa-kuasa mukjizat Allah oleh karena penuh dengan Roh Kudus. Kita mengalami kuasanya, yaitu kuasa kebangkitannya, dan itu bisa terjadi, saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu nyata. Rasul Paulus ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu. Kalau saudara sadar, sudah juga dengan sungguh-sungguh, sehati, tekun, bagaimana kita mengalami kuasa itu juga akan terjadi. Jadi Pentakosta itu terjadi. Satu, karena percaya. Dua, karena taat. Yang ketiga, karena sehati, sejiwa, atau berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Mari kita percaya semua yang dikatakan Yesus iya dan amin. Mari kita taati perintah itu, dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Walaupun ketika kita mau taat itu ada rasa takut, ada was-was, tapi mari kita berjalan terus dan lebih kita perangi ketakutan itu. Kita perangi, saudara, dengan satu keyakinan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu ya dan amin. Dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah tertulis dalam Alkitab ini
terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sehingga Pentakosta pun boleh terjadi melalui hidup, kehidupan, dan pelayanan kita bersama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Bila firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu menjadi nyata dalam kehidupan kami dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Dan jangan lupa terus berdoa supaya kita segera bisa beribadah di dalam gedung gereja. Kita menantikan peraturan-peraturan pemerintah yang pasti akan keluar, mudah-mudahan secepatnya, sehingga kita segera bisa beribadah bersama-sama dengan mengikuti cara-cara atau protokol pemerintah. Dan kita terus berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh berkarya dalam hidup kita, memberi hikmat kepada kita, dijauhkan kita dari segala sakit penyakit. Dan juga jangan lupa kita berdoa bersama-sama setiap hari, di pagi hari, tapi mungkin saudara mau di siang hari, tapi kalau sebaiknya bisa. Dan tolong remaja-remaja, jangan malas, mulailah bangun pagi-pagi, dengarkan firman Tuhan, dan kemudian berdoa. Saya yakin Anda akan diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat ketika mulai remaja. Anda sungguh-sungguh mulai dekat dan semakin dekat pada Tuhan. Dan marilah kita akan berdoa syafaat dan kemudian juga doa berkat. Bapa kami yang di surga, kami terus berdoa supaya sungguh-sungguh kuasa-Mu menjaga, memelihara, membentengin kami dari kekuatan kuasa sakit penyakit yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu corona. Tuhan menghiburkan bagi saudara-saudara kami yang terkena corona. Bukan hanya menghiburkan, tapi menguatkan, meneguhkan, sehingga segera penyakit itu akan dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Beri mukjizat kepada mereka untuk segera sembuh dari penyakit corona. Mungkin juga mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh keluarga yang dicintai gara-gara corona ini. Bila mereka tahu akan kehendak Tuhan sehingga kesedihannya tidak berlarut-larut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa supaya kehidupan kami selalu senantiasa dilindungi Tuhan, diproteksi oleh Tuhan, dipakai Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi, sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi daripada anak-anak. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada di dalam persekutuan Bapa, yang ada di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. IBC Update. News. Inspire. Kreatif. IBC Update. Shalom keluarga IBC, semoga ibadah pada hari ini dapat memberkati kita semua. Dan izinkan pada kesempatan ini saya akan memberitahu beberapa informasi terkait dengan kegiatan IBC. Yang pertama,
IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun surgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi melalui YouTube channel IBC, yang diharapkan para orang tua dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Dan yang keempat, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tersedia pada layar kaca. Demikian IBC update pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.